Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dea dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa. Agar lebih berkah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, solih-solihah Ibu, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian harus mampu menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi ketentuan puasa dengan benar. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian puasa. Puasa termasuk ke dalam rukun Islam. Puasa di dalam rukun Islam yaitu termasuk rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari nafsu, marah, bohong, dan dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah anak-anakku, ketika kita berpuasa, maka kita wajib untuk membaca niat. Kenapa kita harus membaca niat? Supaya puasa kita sah. Apakah kalian sudah tahu apa itu niat puasa? Atau seperti apa itu niat puasa? Maka ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu wajib kita baca ketika kita hendak berpuasa dan disunahkan dibaca ketika malam hari. Baik anak-anakku, sebelum dilanjut, Ibu ingin kita tepuk puasa dulu. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, makan, sahur, jangan lupa puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa diantaranya yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid, hilang akal, atau gila. Nah, selain dari yang membatalkan puasa, di dalam puasa juga ada yang disunahkan. Sunnah untuk kita lakukan selama berpuasa, yaitu yang pertama mengakhiri sahur, melaksanakan sahur pada jam mendekati adzan subuh sehingga mendapatkan sunnahnya. Atau yang kedua menyegerakan berbuka puasa, yaitu berbuka puasa pada waktu mendengar azan maghrib dan tidak boleh menunda-nundanya. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran karena setiap satu huruf yang dibaca akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, tadi di antara sunnah puasa itu harus menyegerakan berbuka. Seperti apa tata cara berbuka? Yang pertama harus membaca basmalah. Yang kedua harus makan kurma atau minum air putih atau makan yang manis-manis. Yang ketiga sholat maghrib. Yang keempat baru berdoa berbuka puasa, melaksanakan makan-makan yang berat. Nah, untuk berbuka puasa kita juga wajib membaca doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, selain dari ketentuan puasa, puasa juga mempunyai macam-macam. Yaitu ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Untuk puasa wajib, diantaranya ada puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan saja. Yang kedua ada puasa qada, yaitu puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang tertinggal ketika kita sakit dan tidak bisa berpuasa, boleh bisa diganti dengan qada. Atau ketika kita haid untuk perempuan, boleh diganti dengan qada. Dan yang ketiga ada puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Yaitu puasa yang dilakukan ketika janji. Ketika kita sudah berjanji yang diimpikannya terwujud, ketika nanti kalau saya juara 1 di kelas, maka saya akan berpuasa. Nah itu termasuk puasa nazar, maka wajib dilaksanakannya.
Selain puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah yang boleh kita lakukan diantaranya yaitu puasa Senin Kemis, yaitu puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis, atau puasa Nabi Daud. Puasa yang sering Nabi Daud lakukan, yaitu kalau hari ini berpuasa, esoknya beliau berbuka, lalu esoknya lagi beliau berpuasa, dan esoknya lagi berbuka. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Daud. Atau yang ketiga, ada puasa Tarwiyah, yaitu puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan bulan Hijriah. Dan juga ada puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu dilakukan pada bulan Zulhijjah ketika orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang sedang berwukuf di Arafah. Lalu ada puasa Rojab yaitu pada bulan Rojab, ada puasa Sa'ban dan masih banyak lainnya seperti puasa Muharram masih ada. Ya, masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anakku yang solih-solihah, setelah kita mempelajari pengertian, macam-macam puasa, ketentuan-ketentuan dalam berpuasa, nah kita juga harus memahami keutamaan puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Karena puasa mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya yaitu bisa masuk surga melalui pintu royan, doanya mustajab atau cepat terkabul, pahalanya dilipat gandakan, dijauhkan dari api neraka, kita bisa disehatkan karena berpuasa, dan masih banyak lainnya. Baik anak-anakku, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi tentang puasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.